Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih dalam pembahasan sifat kudrot ini ya. Ini masih membahas sifat kudrot. Kemarin kita sedang membahas ta'aluk marotib sifat kudrot. Semuanya ada 8. Kalau di situ 6. Ini diperbaiki aja ya sambil ditulis. Semuanya 8 bukan 6. Kemarin kita sudah sampai nomor 3. Sekarang nomor 4 berarti ya. Sifat kudrot, apa kemarin artinya kudrot? Allah berkuasa, gitu ya. Kudrot itu berarti Allah maha kuasa. Allah wajib berkuasa. Nah, di sini kemarin kita sedang menjelaskan susunan kekuasaan Allah bagi kita ya, bukan bagi Allah. Kalau bagi Allah kan suluhi kodim. Allah itu kuasa tidak ada permulaan, dari dulu kuasanya. Cuman nih ke kita nih, ke manusia nih, ke kita, ke makhluk, urutannya itu dari mana ke mana, begitu ya. Ini disebutnya kan ta'aluk marotib. Jadi ke kitanya ini urutannya dari mana sampai mana, kehidupan kita ada di bawah genggaman kekuasaan Allah gitu. Dan ini perjalanan hidup kita juga yang harus kita pahami dari sifat kudrot ini. Nanti setelah memahami ini, mudah-mudahan kita jadi meyakini bahwa hidup kita tidak ada yang bisa keluar dari genggaman kudrot Allah. Berarti gitu ya. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah, dari ketetapan Allah, begitu. Nanti pemahamannya setelah paham mudah-mudahan ke situ keyakinan kitanya ya. Kemarin dari ta'aluk marotib kudrot itu semua 8 ya. Yang pertama kemarin apa? Nomor satunya ta'aluk marotib atau susunan ta'aluk sifat kudrot 8. Nomor satunya apa kemarin? Suluhi kodim. Kemampuan sifat kudrot dari dulu. Kodim itu berarti ya. Jadi dari dulu tidak ada permulaan, Allah itu kuasa, gitu ya. Suluhi kodim itu begitu. Nomor 2 apa? Udah diganti kemarin ya. Ini pencatatan salah. Qobdoh yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu nomor 2 itu salah nulis ya. Qobdoh awal. Apa itu qobdoh awal? Setelah lauh mahfuz diciptakan, makhluk yang lain belum diciptakan. Ini penjelasannya juga diperbaiki ya. Ini yang di buku kecil kita perbaiki. Qobdoh awal itu adalah setelah lauh mahfuz diciptakan, makhluk yang lain belum diciptakan, maka Allah dengan sifat kudrotnya menyambung kepada qobdoh awal, yaitu menyusun untuk penciptaan yang sewaktu-waktu dapat dirubah di lauh mahfuz. Jadi gini gampangnya. Jadi qobdoh awal itu adalah kekuasaan Allah menyusun segala sesuatu di lauh mahfuz. Sebelum kita ada ya, sebelum makhluk apapun ada, belum ada. Kemarin saya gambarkan seperti sutradara mau bikin film. Biasanya sebelum bikin film dia bikin skenario, alur cerita gitu dulu ya. Kan sebelum main film tuh dia bikin dulu alur cerita. Setelah jadi alur cerita, skenarionya, kemudian dia nyari artis, nyari aktor, nyari pemain. Kemarin judulnya apa kemarin? Kemarin main film judulnya apa itu kemarin tuh? Udah jadi alur cerita, skenario, kemudian nyari pemain, casting, biasanya casting ya. Ini buat yang jadi ustadz perannya siapa, yang jadi orang kaya siapa, yang jahat siapa, pemeran, kan begitu ya. Bikin casting biasanya itu ya, dipanggil artis siapa yang paling cocok. Udah begitu kemudian dibagiin skenarionya. Ini yang jadi ustadz apalin, ini nanti dialognya, ini yang jadi orang kaya, ini orang miskin, semua dibagiin, kan gitu ya. Baru shooting, gitu ya. Jadi Allah pun sebelum kita diciptakan ke dunia, Allah bikin dulu tuh catatannya di lauh mahfuz. Kemarin yang ditulis di lauh mahfuz ada berapa kemarin? Ini ibu-ibu kemarin ada yang nanya itu pas mau beres ngaji kemarin tuh. Siapa yang nanya ya kemarin ya ibu-ibu ya? Yang ditulis di lauh mahfuz itu kan tempat nulis ya.
Lauh mahfuz itu kan papan bor, tempat nulis. Yang ditulis di lauh mahfuz itu kemarin ada berapa? Secara global, secara garis besar, ada berapa yang Allah tulis di lauh mahfuz? Ada berapa? Ya kan baru 2. Nomor 1 apa? Nah itu Al-Quran. Nomor 1. Kedua takdir. Baru 2 itu ya. Nah, ini kita lanjutin nomor 3-nya dulu nih. Jadi pertama yang di Quran itu di lauh mahfuz itu Al-Quran. Yang kedua adalah takdir itu apa? Ketetapan ini nih, qabduh awal ya, takdir itu ya. Ketetapan Allah untuk semua makhluk tapi masih bisa dirubah-rubah. Gitu ya. Qabduh awal itu begitu. Allah nulis takdirnya, ketetapannya di lauh mahfuz buat kita semua nih ya. Kemarin seperti Ibu Siti, Allah mau menciptakan Ibu Siti. Nah itu udah ditulis tuh di lauh mahfuz. Umurnya berapa tahun, meninggalnya lagi ngapain, jodohnya siapa, nanti apakah ke neraka, apakah ke surga. Itu semua udah rapi di lauh mahfuz. Termasuk malam ini kita ngaji nih. Berapa orang yang ngaji, duduknya di mana, bajunya warna apa, semua itu udah ada tulisannya ya. Jangan dikira ini nggak ada tulisannya. Termasuk apa yang akan terjadi setelah ngaji, tulisannya udah ada. Termasuk tadi kapan kita meninggal, di mana meninggalnya, sedang semuanya sudah rapi ada. Makanya kalau bisa ngelihat lauh mahfuz mah kali gitu ya. Jadi tahu, bisa memprediksi ya, bisa ngeramal ya. Wah besok bakal begini ya gitu. Padahal mah catatannya sudah ada semua. Sampai kita ini bakal ke surga, kita ini bakal ke neraka, ada semua di lauh mahfuz. Tapi itu masih bisa dirubah. Itu dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah mau menghapus ketetapannya, terserah Allah. Allah mau tetapkan juga, Allah yang punya lauh mahfuz itu ya. Jadi catatan di lauh mahfuz itu masih bisa dirubah. Besok misalnya ibu-ibu nauzubillah ada yang bakal kena musibah besok misalnya ya, di tulisannya nih besok ada yang besok bakal kena musibah nauzubillah. Tapi ternyata malam ini kita silaturahmi, malam ini kita sodako, bahkan nanti malam kita tahajud berdoa. Wasilah silaturahmi, wasilah sodako, wasilah doa, akhirnya yang asalnya mau dapat musibah dihapus sama Allah, diganti jadi selamat. Bisa dirubah seperti itu. Ketetapan qabduh awal di lauh mahfuz itu masih bisa. Makanya pentingnya kita ikhtiar, nyareat, banyak-banyak ngedoa, banyak-banyak sodako. As-sodako tatmaul bala, misalnya kan begitu ya. Sodako itu bisa nolak bala, silaturahmi itu bisa manjangin umur, silaturahmi itu bisa meluas lapangkan rezeki. Nah itu bentuk-bentuk ikhtiar kita itu, agar kalau ada ketetapan yang tidak baik dirubah menjadi baik. Itu qabduh awal tuh begitu ya. Jadi yang kedua yang Allah tulis di lauh mahfuz itu adalah takdir, ketetapannya, tapi masih bisa dirubah. Yang ketiga kita lanjutin ya, yang ditulis maksudnya ya. Yang ketiga yang ditulis di lauh mahfuz itu adalah amal. Yang ketiga apa? Amal. Amal kita ditulis di lauh mahfuz. Kan di dalam diri kita ada 2 malaikat ya, yang nyatet amal baik dan amal di kita nih. Setiap kita kan ada 2 malaikat. Yang nyatet amal baik malaikat apa? Ya, Raqib. Yang nyatet amal baik malaikat Raqib. Yang nyatet amal buruk malaikat apa? Atid. Ada nggak nama orang Raqib? Hah? Pak RW? Masya Allah. Oh iya, berarti pencatat amal baik Pak RW. Iya. Pak RW ya. Ibu RW-nya mana? Oh iya. Kalau Atid, ada nggak nama orang Atid?
Nggak ada ya, karena tukang nyatet amal buruk ya. Jangan dipakai nama dah. Atid ya, nggak ada atid. Kalau rokib ada ya. Jadi semua amal kita dicatat sama dua malaikat. Ada satu lagi malaikat di dalam diri kita, namanya malaikat hafazoh. Yang ketiga ya, di dalam diri kita ya, ada malaikat yang ketiga hafazoh. Dia tugasnya apa? Menjaga diri kita. Hafazoh itu ya, malaikat tukang menjaga. Di dalam hidung ibu-ibu ada apa? Hidung ini hidung. Di dalamnya ada apa? Yang asin, bukan yang bulunya, bukan. Yang asin. Jangan ada yang makan kue ya. Kita mau nyeritain upil. Ada upil ya. Kalau upil ibu dibuang, ditaruh di keramik, di lantai, dimakan gak sama semut? Upil. Taruh di keramik, kita ngupil. Taruh di keramik, dimakan sama semut gak? Dimakan, asin. Doyan semut. Tapi pernah gak ibu-ibu lagi tidur ada semut ke hidung? Pernah gak? Enggak ya. Padahal mah itu teh makanan favoritnya semut. Tapi kalau masih di hidung gak mau dia makan, karena dijaga oleh malaikat hafazoh. Kalau nggak ada malaikat hafazoh, wah penuh ini sama semut ya. Kalau lagi tidur disemutin hidung kita ya. Di dalam kuping ada apa? Jangan yang itu, jangan. Itu terlalu ekstrim, jangan. Itu mah orang-orang dulu, bocah dulu ya. Bocah sekarang udah nggak ngalamin kayak begituan. Yang sekarang mah yang suka dibersihin pakai cotton bud aja. Itu dimakan nggak sama semut? Dimakan juga ya, tai kuping itu dia dimakan. Tapi kalau kita tidur, pernah nggak kemasukan semut? Mau bilang kagak pernah ya. Kalau udah kemasukan semut, bangun ya, sakit, berisik gitu ya. Suka ada yang masuk ya, semut itu ya. Itu malaikat hafazohnya lagi kemana itu ya? Pada dasarnya dijaga. Kita jarang-jarang kemasukan semut ya di kuping ya. Enggak setiap malam kan? Enggak. Kesiksa kalau tiap malam lah ya. Harus pakai kapas kalau mau tidur. Ya itu mah mungkin siangnya terlalu banyak dengerin orang yang gibah kali gitu ya. Jadi sama Allah diperingatin, nih kuping jangan dipakai ngedengerin omongan orang jelek mulu kali gitu ya. Makanya dikasih sama semut tuh ya. Digigit-gigit sakit ya. Tapi pada dasarnya dijaga. Itulah yang menjaga, namanya malaikat hafazoh. Jadi 3, rokib, atid, sama hafazoh. Jadi amal kita itu pada dasarnya dicatat. Amal ada berapa amal? Amal ada berapa? Tadi malaikat ada berapa? Ya enggak, hafazohnya enggak diajak. 2, berarti amal ada berapa? Nah, 1 amal, 2 amal. Iya gitu doang. Ibu-ibu pakai ngelamun ditanya amal ada berapa. Amal baik, amal itu semuanya dicatat. Maksudnya begitu ya. Gimana ayat Al-Qur'annya? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Artinya apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun orangnya yang melakukan amal baik walaupun cuma setimbang biji sawi, kecil, sedikit banget, amal baiknya itu sedikit banget. Walaupun sedikit banget, yarohu, itu nanti bakal diperlihatkan. Kalau nanti diperlihatkan di akhirat maksudnya ya. Nanti kan di akhirat kita dikasih buku catatan amal ya.
Nanti kalau udah di akhirat tuh ya, kita bakal dikasih buku catatan amal kita masing-masing. Nah, dari situ kan nanti diperlihatkan nih amal kita sewaktu kita hidup. Amal baik, amal buruk, mau sekecil apapun, sebesar apapun, tulisannya ada. Yang nyatet malaikat rokib sama malaikat atid ditulis. Dan amal kita kan disetorin. Sekarang nih ya, ditulis kemudian disetorin. Kalau setiap hari, setiap asar dan subuh. Kalau setiap hari itu ya, amal kita tuh disetorin sama malaikat setiap asar dan setiap subuh 2 kali. Kalau yang mingguan setiap hari Selasa atau Kamis, itu seminggu sekali disetorin. Ada yang tahunan setiap nisfu. Nah itu kan ya buku catatan amal, itu ya pergantian buku catatan amal. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Disetorin, ditulis di Lauh Mahfuz. Ditulis tuh amal kita di Lauh Mahfuz. Amal itu apa amal? Perbuatan. Amal itu perbuatan. Ada 2, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Amal baik dan amal itu yang ditulis. Perhatiin ibu-ibu. Yang ditulis itu amal. Yang ditulis itu perbuatan kita. Perbuatan kita, amal kita mempunyai hasil apa tidak? Perbuatan kita, amal kita ada hasilnya enggak? Contoh, ini ngaji nih, amal bukan? Ini kita ngaji nih malam ini, amal bukan? Pekerjaan ya, amal baik, amal buruk? Baik, ngaji perintah Allah ya. Kalau ngomongin orang, amal bukan? Amal. Baik apa buruk? Buruk banget ya. Ini ngaji ada hasilnya enggak? Apa hasilnya? Hasil dari ngaji apa? Nambah ilmu, nambah pengetahuan ya. Itu hasilnya kan ya. Jadi amal kita ada hasilnya enggak? Ada. Pekerjaan kita itu ada. Orang sakit, berobat. Berobat itu kan amal. Perintah Allah. Kalau sakit, berobat. Itu kan perintah. Amal kita berobat. Ada enggak hasil dari berobat? Sembuh. Lapar, amal kita makan. Makan itu amal, amal baik. Ada hasilnya, kenyang. Tetangga yang belum ngaji, berarti amal kita apa? Ngajak, itu amal kita tuh. Itu amal baik, ngajakin ngaji kan? Hasilnya apa? Kalau kita ngajakin tetangga ngaji, hasilnya apa? Hah? Ih, pahala mah ntar itu mah. Kan dari tadi kita nggak nyebut pahala. Makan kenyang, ngaji pinter, terus berobat sehat. Kan begitu dari tadi nggak ada pahala kan? Nah, kalau ngajak ngaji tetangga, hasilnya apa? Kan itu amal baik ya, ngajak ngaji. Hasil dari ngajak ngaji tetangga itu apa? Ibu-ibu suka ngajak ngaji nggak? Yang benar. Masa kagak tahu hasilnya? Ah, itu jawabannya itu ya. Diajak kagak? Itu teh berhasil apa gagal? Gimana Bu? Diajaknya marah. Malah marah ya. Suami disuruh sholat malah ngambek. Nah itu ya, hasilnya teh kan itu ya, kagak mau kan itu. Kita teh ngajakin orang ngaji, tapi yang diajaknya kagak mau, bahkan marah ya. Itu teh berhasil apa gagal? Secara duniawi gagal. Cara duniawi itu gagal. Kalau ngajak ngaji kagak mau atau dia marah, secara duniawi, secara zohir berarti amal kita gagal. Tapi secara pahala, secara amal, secara ukhrawi enggak gagal.
Berhasil. Apa hasilnya? Bukan. Kita ngajakin ngaji tapi gagal nih. Terus tadi marahin, kita dimarahin, ngajak ngaji malah dimarahin. Sebetulnya mah itu teh nggak gagal, berhasil. Hasilnya apa? Hasilnya apa itu? Kesel. Hasilnya yang tadi, pahala. Cuman pahala kagak kelihatan. Kelihatannya nanti di akhirat. Karena pahala kagak kelihatan, jadi kita nganggapnya gagal. Padahal kan kita udah ngajak. Ngajak itu kan amal baik. Setiap amal baik dibalas dengan pahala. Berarti mau ngikut, mau kagak ngikut, mau ngomelin, mau nggak ngomelin, tetap kita dapat. Kan begitu ya. Nggak ada gagalnya. Nggak ada gagalnya. Dan ingat ya, yang dicatat itu ngajakin ngajinya, apa itu orang ikut ngajinya? Yang dicatat sama malaikat ya, sebagai amal kita nih. Ngajakin ngajinya, apa dia ikut ngaji gara-gara diajak kita? Ngajaknya, yang ditulis mah, yang jadi amal soleh itu ngajaknya. Bukan dia jadi ikut ngaji ke musola, bukan. Itu mah nggak ada urusan, itu mah ya. Yang ditulis jadi amalnya mah minum obatnya. Mau sembuh mau kagak sembuh nggak ada urusan. Yang ditulis jadi amalnya mah makannya. Udah makan mau kenyang mau kagak kenyang bukan urusan. Anak kagak sholat, yang jadi amalnya mah nyuruh sholatnya. Udah disuruh mau sholat mau kagak bukan urusan. Sedangkan hidup kita di dunia harus memperbanyak amal untuk bekal hidup di akhir. Kira-kira kalau ngajakin ngaji tetangga, mendingan langsung ikut, mendingan jangan? Kira-kira kalau nyuruh anak kita sholat, mendingan itu anak langsung sholat apa ngelawan? Ini hebatnya kalau udah ngaji mah jadi begini kan ya. Kemarin mah belum ngaji, kita pengennya asal nyuruh ngikut, asal nyuruh nurut. Kemarin kan begitu ya. Padahal kalau kita begitu amal kita habis kalau begitu. Coba ibu-ibu ngajak tetangga, sekali ajak ngikut, sekali ajak ngikut, habis amal kita, dapat satu doang. Tapi kalau kayak tadi ngajak malah diomelin, besok ngajak lagi diomelin lagi, semakin dia maki-maki kan pahalanya juga gede. Dibanding begini, Bu, ayo ngaji, ya udah duluan aja, itu pahalanya paling satu ya. Tapi kalau apa sih lu, wah ngomel gitu ya, wah itu kan jadi 2 jadi 3 gitu. Jadi berbahagialah ya kalau kita ngajak diomelin kan gitu. Terima kasih lah, jadi banyak pahalanya. Tapi kalau nggak ngaji ini gondok kita ya. Udah kesal lah, udahlah lu mau ngaji kayak mau kagak. Tapi kalau udah ngaji mah, oh iya terima kasih ya. Kamu tidak mau, kamu menjadi peluang buat saya untuk berbuat amal di bulan depan kan gitu. Ini nggak bercanda ngomong begini, kita serius ya. Karena kalau nggak dimasukin ke hati bahaya kan ini ya. Kita jadi berhenti amal. Ngedoa amal bukan? Hasil dari ngedoa apaan? Ngedoa kan amal baik gitu ya. Kan itu perintah Allah ya. Hasil dari ngedoa itu apa? Jangan pahala dulu, jangan ngomong pahala. Kitanya belum ke akhirat, masih di dunia. Di dunia dulu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kata Allah, pasti aku ijab. Kan begitu ya ayatnya ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, pasti aku ijabah kata Allah. Jadi hasil dari doa itu apa? Ijabah ya. Hasil dari doa itu ijabah. Ibu-ibu suka ngedoa enggak? Diijabah enggak? Ada yang udah, ada yang belum? Tapi suka ngedoa kan? Diijabah enggak? Ada yang udah, ada yang doa ibu di qobroh awal yang barusan ya. Ketika ibu ngedoa, catatannya udah ada belum?
Di qobdo awal nih, qobdo awal ingat yang tadi ya. Qobdo awal itu adalah tulisan Allah, perencanaan Allah buat kita, padahal kitanya belum ada, kan tadi gitu ya. Itu catatan di Lauh Mahfuznya kan sudah ada ya. Termasuk nanti kita ke surga, ke neraka kan udah ada tuh semua, udah rapi. Di skenarionya udah rapi. Termasuk ketika ibu-ibu ngedoa, catatannya udah ada belum? Udah ada. Yakin ini qobdo awal kan ya? Ibu ngedoa tuh udah ada, itu udah dicatat. Jam segini, hari ini tanggal sekian, ibu ini ngedoa. Bahkan permintaannya juga udah ada catatannya. Doanya minta ini, ada semua. Karena doanya juga udah ditulis di Lauh Mahfuz, ijabahnya udah ditulis belum? Enggak ada yang belum. Kan qobdo awal. Aduh, biar kagak puyeng nih ibu nih ya. Memahami qobdo awal ya. Salah satu bentuk kekuasaan Allah, Allah itu berkuasa merencanakan semua yang akan terjadi kepada makhluknya, termasuk doa-doa yang akan kita panjatkan, catatannya udah ada. Karena doanya udah ditulis, udah ada catatannya, berarti ijabahnya juga sudah sudah ada juga, udah ada tulisannya. Kan Allah bilang di Quran tadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah dan pasti aku ijabah, kan begitu ya. Allah ngebohong nggak? Kan itu ya, satu-satunya yang Allah tidak bisa apa? Allah kan maha kuasa, maha bisa. Cuman ada satu perkara yang Allah kagak bisa, apaan? Inkar. Innallaha la yuhliful mi'ad. Gitu ya. Allah tidak pernah inkar, Allah nggak bisa ngebohong. Nah itu doang, satu-satunya itu Allah yang kagak bisa. Ngebohong doang Allah mah. Kalau kita bisa nggak ngebohong? Mulut saya gatal Pak Ustaz kalau nggak ngebohong. Nggak bisa, nggak enak saya kalau ngomong kagak pakai bohong pokoknya mah. Kita mah bukan bisa, ahli kita mah ya. Ahli kita, ahli ngebohong kita mah ya. Aduh, Allah mah itu doang yang kagak bisa, ngebohong, ingkar janji. Kalau Allah udah bilang berdoalah pasti aku ijabah, berarti kan benar. Pasti diijabah, berarti tidak ada doa yang tidak diijabah. Ijabah itu udah apa belum? Jangan salah lagi nih jawabnya. Udah ditulis ijabahnya. Ibu-ibu ngedoanya udah ditulis sama Allah. Malam ini ngedoa minta sehat. Ijabahnya juga udah ditulis sama Allah. Aku kabulkan, aku beri sehat. Udah ditulis itu udah. Kita mah ini kan cuma ngejalanin skenario doang. Jangan ada yang berpikir bahwa kita ini yang kita kerjakan itu hasil pemikiran kita, hasil rencana. Enggak ada. Innallaha al-insan bitadbir wallahu bitakdir. Kita boleh punya perencanaan, tetap ketetapannya oleh Allah. Enggak ada satupun yang kita lakukan hasil rencana kita, tidak ada. Semua ini sudah menjadi rencana Allah. Kan suka begini ya, padahal mah nggak direncanain, nggak ngimpi-ngimpi acan. Oh, saya bisa ke sini. Kan kita suka begitu dalam hidup tuh ya. Sebaliknya, rencana udah mateng, masya Allah. Musyawarahnya juga udah berapa kali ya. Udah jauh-jauh hari udah mateng, gagal. Kan begitu ya. Ana uridu wa anta turidu wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, ibu-ibu juga punya keinginan, tapi yang maha punya keinginan adalah Allah. Gak bisa. Jadi hati-hati nih ya, jangan pernah kita punya pemikiran apa yang kita kerjakan itu hasil rencana kita. Nggak ada. Kita mau udah kayak artis. Apa yang kita jalanin yaitu sesuai skenario yang sudah disiapkan oleh sutradara. Pengen banget anak kawin sama yang apa ya? Nih kita punya anak cewek nih. Kan kita tuh punya pengen banget keinginan, pengen nanti lakinya kan begitu ya, yang baik, yang soleh kan begitu ya. Yang tajir.
Atau ada pengen banget ya anak cewek kita nikahnya sama santri kan begitu misalnya ya, sama lulusan pesantren. Pas nikah sama siapa? Iya, maksudnya dalam hidup kan kita suka begitu ya. Rencana tidak keinginan tidak sesuai dengan itulah bukti bahwa kita nggak bisa ngelawan kudrat Allah. Allah punya qobdoh awal. Allah punya perencanaan yang sudah tidak bisa ya, kecuali tadi ya, kalau Allah mau hapus bisa gitu ya. Tapi pada hakikatnya rencana Allah nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dirubah oleh rencana kita, nggak bisa. Karena hidup kita hanya mengikuti rencana. Termasuk doa kita sudah ada tulisannya, termasuk ijabah doa kita sudah ada tulisannya. Jadi nggak ada cerita belum diijabah, nggak ada. Setiap doa kita pasti diijabah. Hanya yang harus diketahui, bentuk ijabah doa itu beda-beda. Nah itu doang ya. Ini udah disampaikan ya. Udah berkali-kali lah disampaikan ke ibu-ibu. Tapi mudah-mudahan ibunya lupa ya. Jadi bentuk ijabah doa itu yang pertama apa? Kalau kita ngedoa ya, dijabah ya. Bentuk ijabah doa itu yang pertama dipakai apa? Lupa kan yang pertama ya. Yang kedua apa? Lali. Yang kedua ya, anu katilu poho. Satu dipakai menghapus Nah itu bentuk ijabah doa. Doa kita dipakai ngapus dosa gitu. Itu tuh ijabah juga ya. Mintanya mah sehat, mintanya mah anak soleh, tapi anak tetap aja bader. Gitu ya. Ini doa saya nggak dijabah apa gimana? Dijabah, cuman nggak dipakai buat itu. Karena kamu masih banyak dosa, kata Allah, udah dah dipakai ngapus dosa aja. Habis kamu banyak dosa nggak pernah taubat. Sekalinya baca istighfar mulut nggak sampai ke hati. Nah, udah dah, dosanya numpuk. Akhirnya doa kita dipakai ngapus dosa. Kira-kira manfaat nggak dipakai ngapus dosa? Manfaat banget, karena kita nggak bisa taubat kan ya. Apalagi taubatan nasuh. Udah aja kita banyakin ngedoa aja udah. Dan kalau bisa doa kita nggak usah dijabah yang lain, udah pakai ngapus dosa aja ya Allah. Kan gitu ya. Yang kedua, bentuk ijabah doa itu untuk nolak bala. Yang kedua tuh ya, dipakai nolak bala. Asalnya mau kena musibah, gara-gara kita ngedoanya mah apa aja ya, minta sehat kayak minta apa gitu ya, tapi nggak dikasih itunya sama Allah, tapi bala kita ditolak gara-gara itu bentuk ijabah juga ya. Yang ketiga, baru diberi apa yang dipinta. Nah itu mah yang ketiga tuh ya. Kalau dosanya udah habis, balanya juga udah kagak ada, baru kita minta sehat dikasih sehat, minta anak soleh dikasih soleh. Ada lagi yang keempat, dipakai nolak bala kagak, dipakai ngapus dosa kagak, dikasih apa yang dipinta juga enggak. Yang keempat mah bentuk ijabah doa itu diganti sama pahala. Yang keempat mah itu dipakai diganti dengan pahala. Jadi dalam keterangannya begini, ada orang nanti di akhirat kaget, terkagum-kagum ketika diperlihatkan pahalanya oleh Allah. Pulan, ini pahala kamu ambil di akhirat nih ya. Jadi ada orang diperlihatkan untuk pahalanya. Nih Pulan, pahala kamu nih ambil nih, kata Allah begitu. Itu orang kaget. Ya Allah, ini pahala apa? Kok istimewa banget? Pahalanya istimewa banget, luar biasa. Dia juga ngaget. Perasaan, kata dia nih ya, perasaan dulu di dunia saya nggak punya amalan istimewa. Nggak punya, kata dia. Ini kok pahala luar biasa amat ini. Ini pahala apa? Pahala siapa? Perasaan seingat saya dulu di dunia amalan saya biasa-biasa. Saya kalau sholat aja, sholat doang, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah. Bahkan abis sholat juga saya mah nggak pakai wiridan. Paling wiridannya Allahumma lantas jalan. Lagi sholat aja saya mah ngelamun, ya Allah. Senin Kemis kagak, puasa Daud enggak ada. Saya nggak punya amalan. Ngaji aja ngaji, kalau nggak disamper tetangga saya nggak ngaji, ya Allah. Pokoknya sodako ya paling ada 5.000 yang lecek ya, paling itu saya ngasih. Kagak ada yang istimewa, amalan saya nggak ada yang istimewa. Ini kenapa ini pahalanya istimewa banget? Ini pahala siapa? Pahala apa? Gitu. Dia juga sadar diri di akhirat ya. Apa kata Allah?
Kamu ingat nggak? Dulu di dunia kamu suka ngedoa. Iya, itu mah hobinya saya ngedoa mah. Orang banyak mulu masalah, kita makan sama keinginan ya ngedoa mulu. Dijabah kagak doa kamu? Enggak ada yang dijabah. Minta sehat kagak sehat, minta anak soleh kagak soleh, minta kaya ya gini adanya, minta laki baik mancing mulu. Pokoknya mah udah kagak ada yang dijabah doa kita ya. Nah, kata Allah, ini nih yang dulu di dunia kamu ngedoa enggak aku ijabah, aku ganti dengan pahala yang ini. Oh, ternyata ini adalah pahala bagi orang yang ngedoa di dunia, doanya tidak diijabah di dunia, diijabahnya malah di akhirat. Apa kata dia? Tahu begini mah gak usah ada doa saya dulu di dunia yang diijabah ya Allah. Iya, kata dia gitu tuh ngomong. Daripada minta di dunia, mendingan ntar aja ya di akhirat. Karena ngandelin amal yang lain makan kita kagak bisa ya. Udah aja dah dengan doa. Kembali ke yang tadi ya. Tugas kita mah beramal. Ingetin, balik lagi ke yang tadi ya. Tugas kita mah beramal. Salah satu amal itu amal itu ada hasilnya enggak? Kalau dari doa hasilnya ijabah. Nah, berarti ngajakin tetangga. Amal kita kan ngajakin tetangga ya. Hasilnya apa? Dia ngikut. Tapi kan itu mah bukan urusan hasil mah ya. Perintahnya kita kan beramal. I'malu fasaya rokahumullahu amma ya'malun. Beramallah kalian, nanti di akhirat yang akan aku perlihatkan adalah amal. Ingetin ibu-ibu ya. Beramallah kalian kata Allah, karena nanti di akhirat yang akan aku perlihatkan adalah amal, bukan hasil dari tetangga ngikut ngaji nggak diperlihatkan, ngedoa diijabah, ijabahnya nggak diperlihatkan, berobat minum obat sehatnya nggak diperlihatkan. Yang diperlihatkan mah minum obatnya, ngajaknya, ngedoanya, itu kan ya, itu yang jadi amal kita. Kemudian ketika kita berdoa diijabah, itu mah namanya bonus. Bukan gaji pokok, itu mah bonus. Kita minum obat sehat mah bonus. Kita ngajakin tetangga ngaji, terus tetangganya ikut ngaji, bonus. Tambahan doang itu mah. Tapi kan kita bekerja nggak ngejar-ngejar bonus ya. Orang kerja ya pasti ngejarnya gaji pokok. Kan gitu ya. Bonus mah terserah bos. Nah, doa ge sama. Kalau emang Allah kasih bonus ijabah di dunia, ya alhamdulillah. Pahalanya hilang enggak? Tidak. Tetap pahala dari ngedoa ada. Ngajakin tetangganya ngikut ngaji, pahala ngajaknya hilang enggak? Enggak ya. Karena itu mah bonus. Tapi yang pengen saya tekankan, ketika kita ngajak tetangga ngaji kagak mau ngaji atau dia marah-marah, jangan berhenti ngajak. Karena kita amal bukan nyari bonus, tapi kita mah bekerja untuk kerja inti kita, pokok kita. Yang pengen saya tegaskan itu ya. Ngedoa, mintanya mau apa tapi nggak dikasih-kasih, jangan berhenti ngedoa. Karena tugas kita, pekerjaan pokok kita ngedoa, bukan hasil dari doa. Sakit, berobat kagak sembuh-sembuh, jangan berhenti berobat. Karena amal kita mah berobat, hasilnya sembuhnya itu mah bonus. Jangan berhenti berobat gara-gara sakit kagak sembuh. Jangan berhenti ngajak tetangga ngaji karena diajakin malah ngambek, marah-marah. Jangan berhenti nyuruh anak sholat kalau anaknya tidak mau sholat. Bahkan tadi ya, harusnya kita bersyukur kalau tetangga diajak ngaji kagak mau. Alhamdulillah. Tapi jangan diomongin ya, di hati aja ya. Ini urusan hati ini ya. Karena kalau nggak begitu kita kesal kan, nggak mau ngajak lagi. Bocah disuruh sholat, ngebangunin subuh dari jam 4:30 kita ngebangunin sampai jam 6 kagak bangun-bangun ya. Alhamdulillah. Udah dari baik, udah pelan, udah nyepretin air, udah segala macam ya, kita ngebangunin anak kita ya, nggak bangun-bangun. Alhamdulillah nak, kamu ngasih peluang amal buat ibu nak. Coba kalau dibangunin langsung sholat, amal ibu cuma 1. Tapi gara-gara begini kamu nggak sholat, amal ibu tahu udah berapa? Udah nggak kesebut ya. Udah ngomel, udah pelan, udah nyepretin air, udah nyeret, udah segala macam ya. Oh, malaikat sibuk itu nulis amal kita ya. Amal ngebangunin anak sholat. Harusnya begitu ya. Nah, tadi juga udah kena tadi ya. Jadi kalau ada tetangga yang kagak mau diajak ngaji, harusnya kita bersyukur. Kan tadi udah begitu ya. Berarti udah paham kita nih dari penjelasannya ini.
ya. Jadi nomor 3 yang ditulis di Lauh Mahfuz itu adalah amal. Yang pertama Quran, yang kedua takdir, yang ketiga amal. Kaitan amal itu yang harus kita pahami. Tugas kita beramal, jangan ngejar-ngejar hasil amal. Hasil amal mah bonus dari Allah. Dikasih syukur enggak juga enggak bakal menggugurkan amal kita, karena yang akan dibalas dan diperlihatkan di akhirat adalah hasil bukan hasil, jerih payah amal kita di dunia. Maka yang harus diperbanyak di dunia itu bikin amal, bukan nyari hasil dari setiap amal, ya. Sampai di situ. Jadi belum naik ini ya ke nomor 4-nya ini. Masih ngelanjutin itu tuh yang kemarin itu kan ya, karena ada pertanyaan itu teh kemarin tuh ya. Yang ditulis di Lauh Mahfuz nomor 3 apa gitu, kata saya bulan depan. Nah ini udah beres utang saya ya, udah saya jelasin. Jadi yang ketiga itulah amal. Insya Allah nanti baru kita lanjutkan nomor 4 gitu ya, nomor 4-nya. Mudah-mudahan manfaat, amin.